Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di TP TV. Waktu dan TP dipersilahkan. Nah, kali ini kita kembali lagi di podcast TP TV bersama aku, Moza Nindin Ahmadani atau biasa dipanggil dengan Moza. Kali ini kita mau berbicara tentang kayak apa aja sih yang dibutuhin oleh mahasiswa TP itu untuk menjalani perkuliahannya gitu. Apakah aku cuma sendiri? Enggak dong tentunya. Kita semua sudah berhasil mengundang wajah teknologi pendidikan. Wajah mahasiswa teknologi pendidikan. Udah kedengeran suaranya nih. Kita sambut saja. Ini ada siapa? Moh Andreas. Ini susah banget ya karena jam beliau itu kayaknya nggak padat banget. Sangat padat sekali. Ya. Boleh diperkenalkan dirinya, Pak? Dan kesibukannya sekarang itu ngapain sih? Oke, sebelumnya izin perkenalkan, aku Muhammad Andrea Putra, bisa dipanggil Andre atau kadang juga dipanggil Moh. Ya. Moh gitu. Mus. Oke. Di sini kebetulan aku sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan tahun 2025 dan ya mengundang saya di sini memang Sulit ya? Ya sangat sulit karena sibuk sekali ya sebenarnya jadi ketua hima gitu. Ya mungkin itu saja. Oke, tapi emang jadi ketua hima itu sibuk banget. Apakah sibuk banget atau kok bisa menyempatkan waktu di sini? Memang kita penting, Pak. Oh tentu sangat penting. Tapi kayaknya kemarin baru menghilang dari peradaban teknologi pendidikan. Ya sempat hiatus selama kurang lebih 2 minggu lah ya, menghiatuskan diri dari TP. Karena emang sedang liburan ya, masa-masa liburan dan pergantian semester. Dimana yang tadinya itu kita masih maba imut-imut ya Pak ya. Aduh maba imut. Iya, maba imut. Sekarang udah ada yang ganti nih mabanya. Wah udah, sekarang kita udah punya 2 adik tingkat. Iya ternyata, kita sekarang udah habis semester 4, sekarang semester 5. Tidak terasa sudah setengah jalan ya. Ya Allah, gimana ini? Kira-kira di semester 5 ini kan kita kayaknya ya dari kakak-kakak itu sudah ada spill-spill kalau semester 5 ini agak gimana menurut Pak Andreas ini? Andreas siapa? Andreas ini. Gimana rasanya semester 5 atau gimana ada pandangan ke depannya itu kayak kan ada bisik-bisik tetangga kan Pak? Bisik-bisik. Iya kan, ada kayak semester 5 tuh kayaknya gini-gini udah denger nih belum itu? Udah denger? Waduh, ya. Udah habis KRS-an juga kan? Sering dengar. Bayangannya gimana itu semester 5 itu? Tentu menyenangkan ya karena masih di awal. Ya. Nanti kalau kedepannya mendekati akhir mungkin cukup gimana ya? Iya, Nggak seperti itu juga ya. Tidur itu pun ya alhamdulillah masih bisa tidur gitu. Oke. Nah, terus habis itu sekarang kan itu juga semester 5. Terus kakak-kakak yang kemarin itu mereka apa namanya? Sudah dari semester 5 terus semester 7 kan ya berarti. Semester 6 terus semester 7 itu kan juga udah ada yang KKN, PK dan lain-lain. Terus habis itu semester sebelum kita tuh berapa tadi? Semester 4 kan 4, itu ya. kita bener-bener udah sibuk banget ya. Ada tugas video, ada tugas apalagi sih podcast. Aduh, itu kan juga aduh ya ampun. Gitu, udah banyak banget ya pastinya. Nah, terus aku mau bertanya nih, Pak. Kira-kira tuh rasanya kemarin kuliah itu gimana sih? Setelah kita udah melewati semester 1, 2, 3, 4. Itu gimana rasanya? Kalau rasanya kuliah sih sebenarnya menyenangkan sih kalau kita jalani dengan enjoy ya. Betul, apalagi di teknologi pendidikan. Wah, itu sangat asik sekali ya. Asik banget. Sangat asik sekali. Terus gimana ini selama 4 semester yang sudah ditempuh itu rasanya apakah asik tok atau sebenarnya ada yang ditutupi? Asik, sangat asik. Udah asik tok? Ya, selebihnya ya berjalan seperti biasanya lah. Gitu. Kalau bisa dibilang asik, sangat asik dapat berbagai pengalaman di sini. Nah, apakah ada kendala di selama 4 semester itu yang dirasakan oleh Moh? Kendala? Apa ya kendala? Mungkin
tugasnya kadang yang Gitu cukup ya. mepet-mepet sama ini ya, tugas satu dengan tugas lain tuh cukup Betul. mepet. Setuju Terus sih. ya di waktu perkuliahan ini aku juga sempat beberapa kali mengalami kerusakan laptop ya. Waduh, Dikarenakan serius. insiden yang tidak diinginkan. Apa tuh, Pak? Ya pernah waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba laptop nggak nyala. Terus Hmm. kemarin laptop ketiban HP, Astagfirullah. LCD-nya pecah. Ngantuk gitu kayaknya. Ya seperti itulah ya, maklum. Oh, betul, betul, betul. Tapi kalau selama mengerjakan tugas-tugas di 4 semester yang sebelumnya, itu laptopnya apakah ada kayak, aduh rendet banget nih ternyata tugasnya berat ya kita, gitu nggak? Ya ada sih beberapa Mm-mm. tugas yang memang membutuhkan laptop yang cukup tinggi sih speknya. Mungkin kayak editing video Iya. atau ya yang berkaitan dengan software-software kreatif lah. Mm-mm. Itu kan pasti tentu butuh penyimpanan yang besar dan Mm-mm. performa yang tentunya lebih tinggi gitu sih. Gitu. Kalau dari Moh sendiri nih ya, yang sudah menjalani 4 semester dan menjalani berbagai macam tugas-tugas. Nah, apa sih laptop yang sekiranya itu ya aman lah ya kalau untuk ngerjain tugas-tugas TP, aman lah ya untuk kita ngedit-ngedit video, film pendek gitu dan yang lain-lainnya. Karena jujur aku pun laptop nggak kuat loh. Jawab dulu deh, nanti aku kasih tips ya untuk laptop-laptop yang nggak kuat ini sepertiku. Apa ya laptop ya? Laptopmu apa tuh laptopmu? Kalau laptopku sih Asus. Sebenarnya juga udah digempur Intel habis-habisan. Intel apa itu Intel? Itu Intel Core i3 tapi Gen 11. Gen Oh terbaru. gitu, terbaru tuh guys. Kalau buat spesifikasi laptop, karena kan kita kalau di TP ya, itu kurang Mm-mm. lebih hampir sama-sama dengan teknik gitu. Iya. Banyak praktek video, terus audio, desain, Iya. fotografi Sebenarnya dan kita tuh segala anak macam. teknik. Iya, kejebak di pendidikan. Tadi hitam loh kursa kita. Nah, teknik Teknik bro. sekali hitam putih Iya itu. makanya. Gitu. Nah kalau untuk teman-teman yang mungkin masih maba-maba ya, masih imut-imut dan mungkin lagi berburu laptop-laptop belum kebeli nih, nah bisa disesuaikan sama spek-spek yang mungkin disebutkan sama Moh tadi Ya tuh. yang menengah ke atas lah. Betul. Nah tapi kalau kayak aku nih, aku izin menyampaikan ya, ini karena penting banget. Udah terlanjur beli laptopku tuh dari SMA dan ternyata nggak kuat. Kalian bisa membangun relasi dengan teman-teman. Membangun relasi. Kayak ya berbuat baiklah lah sama teman-teman kalian ya. Yes. Siapa tahu ya harus tahu ya kalau maksudnya kalau kita berbuat baik kan pasti orang menjadi baik juga sama kita. Ya. Terus kalau kita pinjam laptop Diperbolehkan. diperbolehkan, tapi ya kita jangan kayak ya udah makasih aja, mungkin nanti kita bisa bantuin tugasnya yang lain atau kayak kalau ditanya ini tugas ini kamu bisa nggak, ya saling sharing aja. Yes, betul. Gitu, dikasih apa kek jajanin dimsum plaza kan juga enak tuh. Tim lo. Tim lo juga enak, Tim lo di kantin. itu enak banget gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya apapun itu kalau ada niat pasti semua akan berjalan dengan lancar. Yaps, betul. Begitu. Nah, aku kan tadi udah menyinggung tentang SMA ku, laptopku dari SMA tuh. Kan jadi agak kayak aduh gimana ya? Aduh, sedih sekali. Nah, kalau dari Mo sendiri, ngomong-ngomong tentang SMA, ada nggak sih kayak yang bikin kaget dari perpindahan SMA ke kuliah? Tuh, apa tuh? Oke, kalau Masih inget nggak kira-kira? oh, tentu masih. Oke. Kalau kebetulan kan aku bukan SMA tapi K. Oh iya, SMK SMK. ya? Iya. Jurusan apa itu? Multimedia. Wah, berarti cocok banget tuh sama aku ya. Cocok, kebetulan juga masih linear, Mm-mm. masih sejalan. Tapi tetap ada kagetnya. Ada. Nah, apa tuh? Kalau kagetnya sih sebenarnya kalau di perkuliahan ya kita lebih dituntut buat mandiri gitu. Jadi harus ada kesadaran diri dari kita sendiri. Karena kalau dulu di SMA atau SMK mungkin ya kita tuh masih selalu diuber-uber atau dikejar-kejar oleh Iya, guru dikejar-kejar. mengenai tugas, kamu kok belum ngerjain ini dan segala macam gitu kan. Tapi kalau di kuliah enggak. Jadi kalau kalian nggak ngerjain tugas, dosen ya udah terserah, tapi nanti biasanya dosen tuh bakal ngerekap di akhir gitu. Jadi kalau misalkan kamu nggak ngerjain tugas ini ya otomatis nilaimu ya
kurang. Iya, betul. Iya sih, kalau dulu kan SMA masih ada remedi yang kayak Yes. ini remedi ya gitu. Remedi kalau Sekarang kuliah, wah, kalau kamu minta remedi ya aturlah sendiri gitu ya. atur lah nih kok Makanya ini. tuh. Ya ampun, ada lagi nggak yang ngerasa kok beda banget ya kehidupan SMA sama kuliah? Kan ini ada adik-adik kita tuh harus punya pandangan gitu kan. Oh ternyata di kuliah kayak gini ya. Ada nggak itu? Ya kalau di Nggak ada rasanya. kuliah selain tadi culture shocknya juga mungkin pertemanan ya, lingkup pertemanan Tuh kan lebih pertemanan. luas. Kalian bakal menemui lebih banyak orang dengan karakteristik yang berbeda-beda gitu. Mm-mm. Jadi ya sabar aja mungkin dalam menghadapi mereka. Tapi selain itu juga ya apa sih, kalau buat maba bangun relasi yang sebanyak-banyaknya sih, karena itu pasti berguna di perkuliahan nanti. Iya betul sih. Untuk kita benar-benar nggak cuman apa namanya mempersiapkan secara apa ya barang-barang kita, tapi relasi itu juga sangat Yes, penting, betul. penting banget. Nah kalau dari Moh sendiri ini kan ketua hima ya, relasinya kan pasti banyak ya. Oh, Ada nggak tips-tips untuk kayak kamu tuh kita tuh harus milih teman apa enggak sih kalau menurut kamu? ya kalau untuk jawaban dari pertanyaan itu, Hmm. tentu kita harus milih teman. Oh gitu. Yes. Yang kayak apa tuh temen yang harus dipilih? Ya, teman yang emang mengajak kita buat mengupgrade diri kita lebih baik. Karena kalau misalkan kita asal berteman ya, tapi teman itu maksudnya orang yang kayak kurang mensupport kita buat mengupgrade diri kita, takutnya nanti juga kita ikut-ikut gitu, dan kasihan juga lah kita udah dipilahin jauh-jauh tapi kok malah malas-malasan di sini dan segala macam gitu kan. Iya sih, betul 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 betul. Ya itu juga ya, benar-benar kayak kita kan dari SMA SMK kan pasti temennya beda-beda. Apalagi kalau dia dari luar Jawa tuh. Ah, itu. Tapi yang nggak ada salahnya ya di pas PKKMB besok tuh apa udah ditayang ini ya? Nggak tahu juga. Pas PKKMB pas awal-awal lah ya, pasti kan masih awal-awal. Kita tetap harus berteman dengan semuanya. Yes, Kenalan. betul. Tuh. Gitu. Ada lagi nggak ya? Kalau Untuk shock-shocknya. shock-shocknya apa ya? Kalau dari mus-mus sendiri gimana? Aduh, kalau dari aku sendiri ini kayak gitu. Kalau dari aku sih mungkin aku kagetnya adalah pas ini kan mata kuliah teknologi pendidikan ya. Di awal masuk itu kan materi-materinya kan aku pas lihat-lihat di Google itu kan kayak wah ada penyiaran, ada buat film, ada ini. Tapi ternyata di semester 1 pas aku nyemplung tuh di TP tuh baru cuci kakinya yang basah tok. Kok mana ya ini teknologinya? Iya, Gitu. pasti. Itu aku kaget sih. Kak, teori semua ya. Ini prakteknya kapan sih? Belum saatnya. Ya, ternyata belum saatnya. Sabar dulu di. Sabar, kita kenalan lebih dalam dulu dengan Iya. TP. Jadi TP itu sebenarnya apa sih? Gitu. Iya benar. Ternyata kita di semester 1, semester 2, semester awal-awal itu tuh udah masih kayak dikasih teori-teori yang emang kita bikin lebih paham sama TP. Yaps, betul. Gitu. Tapi kalau dari Mo sendiri di awal-awal itu kan masih teori-teori ya. Iya. Itu ada nggak sih pikiran untuk aduh aku salah nih di sini nih? Kalau pikiran salah jurusan sempat ada sih. Oh iya? Ya, mungkin setiap orang Betul ada sih. lah. Apalagi dia dari SMK multimedia, Iya. dimana bayangannya teknologi itu udah Praktik banyak. Iya, Ya, tuh. gitu. Ternyata kok teori. Iya, Ya. pendidikan ya. Sempat kepikiran salah jurusan juga, tapi sebenarnya semakin kesini semakin kelihatan juga kok banyak praktik dan segala macamnya. Jadi memang TP menurutku nggak salah sih masuk TP, nggak salah. Di semester berapa itu kok semakin memantapkan diri kayak aku adalah TP banget? Semester mungkin setelah semester 1 ya. Oh cepet ya? Iya. Jadi semester 1 kan dapat banyak teori tentang apa ya segala macam, teori belajar dan segala macam. Tapi setelah mendapat itu kok dari aku sendiri kayak merasa tertarik gitu. Jadi kayak wah nggak salah sih sebenarnya masuk sini.
Dan sempat tanya-tanya juga ke Kating kalau misalkan praktiknya itu nanti di semester atas-atasnya gitu. Sabar Jadi, kamu ya. deh, gitu ya. Sabar kamu adik. Masih maba itu Bener. santai-santai dulu, santai. Ya, setuju Kita banget sih. perdalami dulu tentang TP. Teorinya Ya, gimana mungkin tuh. nanti sebelum kuliah buat teman-teman maba, kalian bisa coba cari tahu dulu tentang TP itu secara mendasar dulu, itu nggak apa-apa. Sekaligus buat memperkenalkan Betul. diri agar tidak shock lah ke depannya nanti Iya, gimana. betul. Karena itu ternyata penting biar kita nggak Yep. merasa salah Jurusan. gitu. Dan ternyata itu kan kita udah membahas semester awal ya. Yes. Kalau semester tengah-tengah nih yang kemarin habis kita jalan itu, Waduh. semester 3-4, ternyata shock gak? Kalau TP itu ternyata kayak gitu. Shocknya cukup shock. Oh ya? Cukup shock ya, karena seperti yang mungkin Moza alami juga, ternyata kita yang dipelajari oleh kita tuh banyak banget, kompleks. Banyak banget asli. Kompleks. Boleh dong di-spill dikit? Oke. Kalau di-spill dikit, oke, semester 3 nanti kita bakal ada, kalau praktik ya, penulisan naskah. Iya, penulisan naskah. Naskah media itu nanti kita bikin naskah untuk buku pembelajaran atau mungkin buat video dan segala macam. Terus udah mulai praktik-praktik ya, tipis-tipis ya. Tipis-tipis di semester itu masih ya 1-2 lah. Iya, betul. Semester 4, wah. Aduh. Baru masih ingat banget ini. Iya, masih fresh karena baru digoreng kemarin ya. Betul, masih panas ini, masih hangat lah. Baru digempur semester 4 kemarin. Itu kalau buat praktiknya tuh ada pengembangan media video. Kita buat di kita film pendek. Kita buat film, podcast. Iya, podcast. Terus yang satu waktu itu apa ya yang awal? Ada video pembelajaran. Video pembelajaran, ada nge-vlog. Iya, nge-vlog. Itu seru banget, jujur. Terus itu satu matkul ya, jangan salah. Itu satu matkul ya, teman-teman. Itu bukan beberapa matkul, itu satu matkul ya. Ada tugas praktik dengan berbagai macam tugas. Video apapun kita jalani. Terus ada ini media grafis. Nah, itu nanti sambil diselingi sama fotografi. Jadi kalian bakal disuruh praktik fotografi. Kalian bikin semacam jurnal fotografi. Terus selain itu juga ada apa lagi ya? Mungkin dari Moza ada tambahan lagi? Ada APE sih. Aduh, paling aku. Iya itu. Serunya hidup gitu. Serunya. APE sama yang kita bahan ajar. Wah, itu serunya hidup. APE dan bahan ajar. Singkat aja. APE itu kita bikin apa? Kita bikin alat permainan edukatif. Jadi kita bikin alat permainan yang bisa membelajarkan juga atau mengedukasi seperti itu. Coba itu seru banget ya. Itu main-main ya, full main-main. Kita bisa nyobain permainan yang ternyata kayak gini tuh bisa buat bikin belajar ini toh. Belajar siswa, belajar anak. Iya, gitu. Itu seru banget, TP banget. Nah, aku merasa itu TP banget. Dari situ baru merasa TP. Betul. Kayak walaupun kita teknologi itu ternyata bukan yang teknologi di dalam komputer aja gitu loh. Yes, betul. Iya, kita permainan pun kita bisa jadikan itu sebagai salah satu teknologi yang itu berguna banget. Iya. Keren. Apalagi jadi apa kalau teknologi pendidikan tuh sebenarnya teknologinya bukan mengarah ke teknologi aja gitu loh. Teknologi di sini tuh dimaksudkan sebagai kita merancang sebuah alat atau sebuah bahan yang bisa mempermudah proses belajar. Iya, betul, mempermudah dan mempercepat pembelajaran. Betul sekali. Kayak gitu. Terus habis itu kan kita sudah menjelajah ya. Semester 1 2 3 4. Semester 5 masih kayak apa nih? Aduh, apa nih? Tapi kalau dilihat dari KRS-nya nih agak bismillah ya. Bismillah ya, karena sedikit info juga kalau misalkan kebetulan kan sudah terjadi perubahan kurikulum. Oh iya, jadi betul. Nanti mungkin mata kuliah tiap semesternya bakal beda sama yang diambil oleh kita. Iya. Dan di semester 5 ini semoga kita kuat ya menghadapi pemrograman komputer. Aduh, laptopku tuh gimana ya? Aku OVT sama. Tapi berarti untuk maba-maba ini, untuk maba-maba kalian ya untuk apa namanya semester sebelumnya semester 1 2 3 4 ternyata aku bisa dengan laptopku yang kayak gitu. Yes. Ternyata semester 5 ini kalau dilihat-lihat juga kayak memang butuh laptop dengan spek yang tinggi ya. Iya, betul. Kita suruh ngapain ya? Kita suruh
ada animasi pula. Animasi Allahu multimedia Akbar. Allahu pembelajaran. Akbar. Ya, memang disarankan beli laptop baru teman-teman. Ya, atau ya nanti dulu deh di semester 4. Yes. Ini aku tukar tambah dong info. Persiapkan untuk mengupgrade laptop kalian. Iya, betul. Nah, tadi kan kita udah menjelajahi semester-semester ya. Apa ya yang kira-kira bisa disampaikan untuk mahasiswa TP ya, yang adik-adik kita yang kucil-kucil itu yang baru mau TP aku datang. Kira-kira apa lagi yang yang harus dipersiapkan secara jiwa, raga, dan juga finansial? Yang perlu dipersiapkan tadi seperti yang di awal aku ngomongin, kalau misalkan coba kalian tuh baca-baca sedikit tentang TP di awal-awal gitulah, buat memperkenalkan diri kalian kepada TP. Terus jaga kesehatan tentunya ya. Apalagi nanti setelah rangkaian acara PKKMB itu pasti capek banget itu. Tapi seru karena apalagi PKKMB prodi TP. Yes. Ya, perlu diketahui bahwa lebih seru PKKMB teman-teman, jujur. Jadi kalau sekarang kemarin ada yang PKKMB ngeluh, simpen dulu ya. Kalau hanya disimpan dulu, ini masih PKKMB itu wah sangat seru ya. Betul, kayak dibawa enjoy aja lah ya. Yes, betul. Masa pengenalan gitu lah, ya seru. Terus finansial, ini itu kan pasti duit lah ya. Pinter-pinter ngirit duit aja sih. Iya, kita ngirit-ngirit. Tapi kita bukan yang kayak misal ada praktikum terus kita bayar gitu, enggak. Cuman ya misal paling kalau di semester 1-2 belum sih ya. Belum. Jadi ya selama itu tuh untuk masih aman. 1-2-3 tuh aman. Tahan dulu deh nongkrongnya. Ya, mungkin pengeluaran karena sedikit spoiler juga, mungkin di semester 4 terkadang ada pengeluaran yang tidak terduga. Banget. Kan tadi udah disari ada film, ada wah, itu butuh banyak duit ya. Iya, betul sih. Biar. Tapi kalau mau main-main ya nggak apa-apa juga sih. Iya sih, healing juga butuh kok. Takutnya stres ya, itu menjaga apa jiwanya. Betul. Oke, selain yang itu tadi nih, kan itu yang dipersiapkan untuk diri kita sendiri ya, yang dipersiapkan diri kita untuk menjalin dan masyarakat di teknologi pendidikan. Di teknologi pendidikan ini tuh yang harus diperhatikan kayak gimana sih Pak, sopan santunnya, tata keramanya gitu-gitu. Kalau sopan santun mungkin dari kalian juga udah tahu lah ya. Mesti kayak sewajarnya gitu kepada yang lebih tua atau kakak tingkat, kakak senior. Gimana tuh, kita harus hormat? Hormatnya nggak gini. Gimana ya itu? maksudnya sopan gitu lah. Ketika bertemu ya nyapa gini, halo kak atau gimana gitu. Terus kalau mungkin sama dosen-dosen tuh juga diperhatikan juga etikanya ya. Meskipun perlu diketahui juga kalau dosen kita tuh asik-asik sebenarnya, tapi ada etika yang harus kita jaga juga. Harus respect ya. Yes, respect. Tapi beneran asik-asik banget sih dosennya. Sangat asik. Asik banget. Sangat asik. Sudah berapa kali kata asik? Berkali-kali, tidak terhitung. Karena emang seasik itu. Yes. Teknologi pendidikan. Jujur nggak bohong loh ya ini ya. Ini testimoni real dari kita. Ya udah setengah kehidupan ini ya. Setengah periode. Ya ampun, aku nggak nyangka loh. Masih. Aduh, tiba-tiba. Iya kan dulu kan kita imut ya. Iya. Kayak kemarin kita baru mempersiapkan PKKMB ya. Terus tiba-tiba jadi loh, ternyata udah punya 2 adik tingkat nih. Iya 2 ya. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Kehitung itu umur kita mau, kalau kamu mah masih muda. Aku sih masih muda. Padahal aku kayaknya ini yang tadi penonton kita yang kayaknya kita 2024 gitu loh. 2024. Angkatan 2024. Oke, kalau tata keramanya ada nggak sih yang spesifik di teknologi pendidikan ini, kayak kalau ke kelas itu kita harus pakai setelan setelan gitu kah? Terus pakai apa kayak dasi gitu? Gimana sih itu? Kalau buat dress code, buat teman-teman yang kuliah tentu pakai yang sopan. Berkerah tentunya ya. Jangan pakai kaos, jangan pakai kaos oblong tuh. Jangan kaos. Jangan kaosan ya. Kalau nggak mau disemprot nanti sama dosen. Terus ya tentunya sepatu sih. Dan wangi-wangian lah, biar wangi. Iya, betul.
wangi-wangian. Terus habis itu kalau yang nggak berjilbab rambutnya dirapikan. Yaps, betul. Gondrong boleh nggak sih? Gondrong kalau semasa kuliah diusahakan jangan terlalu gondrong sih. Kalau panjang boleh, tapi jangan terlalu gondrong lah ya. Karena kita nanti juga kedepannya kemungkinan bakal ke kemahasiswaan ngurusin sesuatu karena kita nggak boleh gondrong kalau gitu. masuk situ. Oh iya. Kita kalau ke kantor jurusan itu kita harus berpakaian rapi, sopan, bersepatu yang tertutup, nggak boleh gondrong gitu ya. Yes, betul. Terus habis itu apa lagi ya? Kita boleh pakai itu nggak sih, flat shoes nggak sih? Flat shoes boleh ya? boleh. Yang penting jangan sandal jepit lah. Iya, sandal jepit. Iya, jempolnya tertutup. Iya, jempolnya jangan kelihatan. Betul. Kita pakai jeans boleh? Boleh, santai banget ya. Santai sekali. Yang penting janganlah yang robek-robek banyak gitu, jangan itu ya. Nggak jeans kalau itu nanti. Iya, itu mah. Ya, kita sewajarnya aja lah berpikir. Sewajarnya ya, dirasa kalau menurut teman-teman itu sopan ya dipakai. Betul. Kalau kurang pantas ya janganlah ya. Kayak crop top itu juga dihindari deh. Jangan. Iya, dan selama kuliah nggak usah pakai almet nggak apa-apa. Iya, jangan. Kayaknya malah jangan deh, Kak. Ini nanti kalau adik-adik kita kayak pakai almet dah. Jadi almet itu cuma dipakai ketika ada acara tertentu gitu. Jadi betul. jangan tiap hari pakai almet. Kalau pakai itu tuh ini nih. Nah, kalau ini tuh PDL prodi kita, PDL TP. Iya. Dan itu dipakainya tiap hari Selasa. Bangga banget. TP. Kerudungnya terserah ya. TP. Tapi kalau kalian mau kembaran, kita pakai pink yuk, gitu, Blackpink boleh. Oke, gitu ya. Berarti kayak tata krama, baju ya udah kayak gitu. Yes. Terus apa lagi ya? Kita pulangnya jam berapa toh? Kalau pulangnya tuh terserah ya. Jadi kuliah tuh bukan kayak sekolah gitu ya. Iya, ternyata ya. Jadwal kita tuh sebenarnya ada jeda-jeda gitu. Jadi kadang kita jam 7:30 udah masuk. Ntar tiba-tiba ada jeda 2-3 jam, ntar jam 1 baru masuk gitu. Jadi kalian bebas sih pulangnya kapan tuh bebas sebenarnya. Iya, diperhatiin ya jadwal kuliah masing-masing ya. Kalau aku sih kadang tiduran di mana, di musola. Oh iya, boleh ya. Boleh. Sekalian sholat lah mungkin ya. Betul. Atau enggak ya jajan di kantin. Kita juga ada student square di lantai 3 itu kalau mau nugas, atau di perpus. Betul. Oh iya, TP itu mahasiswa TP. Kita boleh nggak sih nugas di lab? Oh, sangat boleh. Iya, udah ada mejanya. Kita sudah menyediakan meja di depan. Betul. Jadi kita bisa nugas di situ. Dan dari kepala labnya juga memperbolehkan sekali gitu. Oke. Nah, kayaknya kan tadi kita ada yang kayak penasaran ya. Etika kedosen itu ada hal yang harus diperhatikan nggak sih kalau etika kedosen? Kayak kita boleh nggak sih untuk kayak nge-WA dosen di aduh aku nggak paham nih tugas ini, WA dosen gitu. Boleh, sebenarnya kalau buat menghubungi dosen tuh boleh. Terutama lagi kayak yang di disclaimer di awal bahwa dosen-dosen kita tuh humble. Iya. Tapi P gitu. Jangan ya. Iya, jangan. P kayak mau ngejak balapan. P balap. P info sekarang kelas gak sih, Pak? Gitu. Jangan. Jangan, sangat tidak boleh. Ya ada etikanya lah. Gimana tuh? Pertama salam, perkenalan diri, terus kita mohon maaf mungkin sekiranya mengganggu waktu beliau, terus jelaskan secara singkat aja tujuan kita menghubungi beliau itu apa, terus penutup udah. Oh gitu, oke. Dan waktunya itu ya di jam kerja lah ya kalau bisa. Jangan menghubungi beliau jam 12 malam, jam 1 pagi. Waduh. Ya meskipun dosennya membalas di waktu itu ya. Iya, kita mengikut aja lah ya. Tapi jangan kita aja yang jam 1 nih kita lagi ngerjain tugas kan biasanya begadang tuh ya. Bingung. Jam 1 bingung WA. Pak, ini maksudnya gimana ya? Wah. Bukan TP banget. Jangan. Diusahakan jangan dilakukan. Nah, kalau mau sendiri nih, biasanya menghubungi dosen itu di kala apa sih? Kalau
aku menghubungi dosen tuh paling ketika ini KRS-an Mm-mm. bingung kan, misalkan kita pengen ngambil matkul ini tapi bingung, kita tanya ke dosen atau ya minta tanda tangan ke dosen kan, Mm-mm. kebetulan di Hima Aduh ya, iya di lagi, Hima banyak ya urusannya. banyak itu minta tanda tangan ke dosen, terus nyerahin undangan ke dosen, Mm-mm. ya itu sih waktu-waktu Iya, tertentunya paling kalau menghubungi. kalau aku sebagai mahasiswa biasanya bukan hima ya ini. Mungkin kalau di mata kuliah itu setiap mata kuliah kita biasanya ada PJ, ada Oh penanggung jawab ya, tuh. Nah, itu biasanya PJ-PJ setiap matkul itu menghubungi dosen. yaps Kayak betul. misal sehari sebelumnya kita ingetin Ya, untuk apakah ada mata perkuliahan ini jam sekian di sini begitu. Nah, nanti kan mungkin kalau Bapak Ibu dosennya sedang berhalangan dan berhalangan. mungkin diganti online atau apapun itu Ya, kan, atau tugas-tugas, nah itu bisa dihubungi melalui PJ matkul. PC-nya itu. Iya, betul. Tapi jarang sih ya sekarang online. Iya, jarang. Iya, kayak sekarang tuh kan kalau dulu kan kita melewati masa Covid ya. Yes, betul sekali. Kayak kita tanya antara online apa offline ya ini, tapi kalau sekarang tuh kayaknya normalnya ya Offline offline. itu kayak sebuah pertanyaan yang memang kalau untuk sekarang nggak usah dipertanyakan lah Mm-mm, ya. betul, nggak usah dipertanyakan. Mungkin cuman hanya mengingatkan aja Iya, sih. Tapi kalau emang terdesaknya Bapak Ibu dosen itu menghendaki online online, atau ya. menggantikan dengan tugas, itu nah baru kan bisa disampaikan, bisa tahu harus menghubungi siapa. Yaps, Gitu. betul. Karena dosen juga kadang di luar kota atau Iya, mungkin lagi betul. penelitian, lagi ada acara gitu Iya, sih. kita harus saling memahami lah ya. Yaps. Dan nggak susah kok. Seru banget ya bang. Dosen teknologi pendidikan ini bersyukur. Seru. Gitu ya. Terus ada nggak sih dari Moh ini sebagai wajah mahasiswa Wajah. teknologi pendidikan, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik maba yang baru ingin berjuang atau meneruskan kehidupannya di teknologi pendidikan ini? Oke, kalau untuk kata-kata mungkin pertama selamat datang ya dan Terus, selamat bergabung di teknologi pendidikan. Selamat telah membuka lembaran baru dari perjalanan hidup kalian, dan untuk kesan atau pesannya ya, pesan mungkin ya. Pesannya, kalian sebagai mahasiswa, kalian kuliah bukan hanya ngejar nilai, tapi di situ kalian bangun relasi, kalian di situ juga menumbuhkan kemandirian dan sebagainya. Jadi kuliah itu jangan hanya berfokus pada akademiknya saja, tapi lebih ke bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat luas gitu lah ya. Mungkin kesannya selama kuliah di TP asik, jadi jangan takut. Udah. sih keren banget, keren banget. Jadi semoga sih maba-maba nggak ada takut-takut ya Wah, dari teknologi nggak pendidikan. gigit kok. Nggak gigit, bener-bener seasik itu. Kakak-kakak tingkatnya juga humble-humble banget. Sangat. Sangat welcome. Dosen-dosennya juga iya, kayak kalian kalau ada sesuatu yang mungkin ingin ditanyain atau pengen sharing-sharing sama kakak tingkat, dosen-dosen, nah itu terbuka banget ya. Betul. Sama Kahim satu ini dan juga hima-hima yang lain dan mahasiswa teknologi pendidikan yang lain, karena semua mahasiswa ini kan hima kan pak. Yes, semua mahasiswa Betul. teknologi pendidikan itu adalah anggota Hima. Hima. Tapi kalau jadi pengurus ya harus daftar. Yaps. Ya itu betul, betul juga. Betul, gitu. Oke, untuk para penonton, terima kasih. Podcast kali ini kita mungkin sudah ya. Iya, sepertinya sudah. Iya, untuk lebih lanjutnya atau kayak tadi kayaknya ini aku pengen lebih dalam lagi deh ngorek-ngoreknya, bisa dilanjutkan podcastnya sama mahasiswa teknologi pendidikan yang lain. Yaps, Begitu. sama mus-mus juga bisa. Sama Moh, oke banget. Jangan gitu nanti mereka dipanggil dia Moh gitu juga gak apa-apa. Gitu, pokoknya jangan lupa setelah nonton ini kita harus ke-share sebaik-baiknya, apalagi ke teman-teman yang lain yang kayak gimana sih kehidupan di TP ini, apa yang harus persiapkan gitu. Terus habis itu dipencet tombol like-nya, subscribe-nya, semuanya, komen. Kalau ada pertanyaan nanti admin
YouTube-nya TPTV itu akan gercep bales. Asik. Asik. Gitu aja. Terima kasih. Selamat bertemu lagi di episode TPTV yang seru lainnya. Dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa di perkuliahan. Dadah. Ditunggu.